Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera DKI Jakarta. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kembali kami dapat berkumpul bersama keluarga dalam sukacita kami untuk menikmati berkat Tuhan. Saatnya kami akan membaca Alkitab dan mendengar kembali renungan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43 yang demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom semuanya. Malam hari ini kita semua kembali diperhadapkan pada tulisan Lukas yang kedua, yaitu pada kitab Kisah Para Rasul, yang menceritakan awal mula perjalanan para murid dalam bersaksi tentang Yesus. Bacaan kita hari ini berbicara percakapan antara Petrus dan dalam bacaan kita Kornelius. Pada ayatnya yang pertama dari pasal ini berkata, siapa Kornelius itu?
Dia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kabar sukacita atau berita tentang keselamatan atau yang kita kenal dengan istilah Injil atau kabar baik itu bukan hanya diterima oleh orang-orang atau umat Israel dengan latar belakang keyahudiannya, tetapi sejak pemanggilan dan pengutusan para murid dari Yerusalem sampai Galilea sampai seluruh bumi, itu adalah amanat agung. Dan karena itu dalam bacaan kita hari ini, tema kita berbicara Allah mengasihi semua orang. Ayat 34 yang dikatakan pengakuan Petrus, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, percakapan Petrus dengan Kornelius, kalau kita perhadapkan dalam tradisi Yahudi, maka hal ini juga tidak akan bisa diterima. Kenapa? Karena tadi, ya kita harus akui, orang Yahudi itu kadang-kadang lebih eksklusif. Yang dia tahu bahwa keselamatan itu hanya terjadi pada orang Yahudi. Di luar orang Yahudi tidak ada keselamatan. Nah, mari kita mau coba lihat di sini. Dari percakapan Petrus dengan Kornelius itu sampai Petrus menyatakan pengakuannya bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan karena itu Injil harus terus terbuka kepada semua orang. Dari para rasul sejak pemanggilannya. Beritakanlah kabar sukacita, pergilah ke seluruh bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah amanat agung. Jadi Injil tidak dibatasi, tetapi Injil harus terbuka kepada semua orang. Percakapan Petrus dan Kornelius ini adalah sebuah ajakan, sebuah gambaran dan fakta bahwa Allah memang benar-benar tidak membedakan manusia atau tidak membedakan orang. Saudara-saudara, mari kita simak bersama-sama. Kita bisa perhatikan apa yang terjadi. Di sini Petrus, ketika Kornelius ingin mendengar sebuah berita tentang siapa sebenarnya Yesus itu. Dan siapa sebenarnya Mesias. Dan karena itu Petrus menjelaskan secara terinci yang kita baca dari ayat 35 dan seterusnya sampai ayat 43. Di sanalah Petrus menjelaskan Allah yang sudah hadir melalui Yesus Kristus sampai pada penyaliban dan kebangkitannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cerita yang disampaikan oleh Petrus kepada Kornelius tidak lain untuk memperkenalkan iman percaya Petrus. Dialah saksi hidup. Jadi kalau dia saksi hidup, dia tahu semua perkara itu, tentu Kornelius juga tidak akan ragu untuk berita ini. Lain kalau orang mau dengar berita, lain kalau orang mau mendengar sebuah cerita, lalu katanya dan katanya dan katanya, ini tambahannya banyak. Karena bisa satu cerita itu bisa angka 1, nanti pangkat 1, tambah lagi pangkat 1, tambah lagi, seterusnya. Dan dia akan bertambah sesuai dengan konteks di mana orang itu mau berbicara di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Cerita yang tadinya kecil, dia bisa bertambah, dia bisa bertambah, dia bisa bertambah, terus bertambah. Sesuai bagaimana dia bisa meramu sehingga cerita itu menarik untuk didengar. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cerita tentang Yesus, kematian dan kebangkitannya bukan sebuah gosip. Kalau gosip itu, makanya disebut gosip, makin digosok makin sip untuk didengar. Jadi orang itu paling senang sekali dengar cerita-cerita yang kemudian ada tambahan dan imbuhannya itu. Yang tergantung siapa yang mendengar dan dia tertarik, nah itu dia. Nah, saudara-saudara, Petrus tidak begitu. Petrus menceritakan kebangkitan Yesus, tidak ada tambahan, tidak ada imbuhan dan sebagainya. Dia cerita berdasarkan fakta. Kenapa? Karena dia saksi hidup. Mari kita mau coba lihat. Kita tidak ada di tempat itu. Kita tidak pernah menyaksikan Yesus bangkit. Tapi kita punya dokumen. Pertanyaannya sekarang adalah, percayakah saudara akan Injil? Itu dulu. Ya, berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi taunya di depan mata. Harus ada fakta. Kalau tidak ada fakta,
dia tidak percaya. Saudara tidak ada bersama saya pada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi pada waktu itu, para murid menulis cerita. Dan cerita itu sekarang di tangan saudara dan saya. Tulisan Injil Lukas. Bahwa Allah tidak membedakan orang. Berarti saudara dan saya sama di mata Tuhan. Sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama dapat anugerah keselamatan. Pertanyaannya sekarang, percayakah saudara bahwa Allah juga menyelamatkan saudara dan saya? Kita semua ditantang untuk menjawab itu. Supaya apa? Supaya kita tahu siapakah Allah yang kita sembah. Dia tidak pernah membedakan orang. Orang Yahudi saja kalau berdosa, Tuhan pasti menghukum. Apalagi kita. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, percakapan Petrus dengan Cornelius menjadi bagian bagi kita semua. Bahwa Injil harus diberitakan kapan saja dan melalui dan bagaimana metode yang kita pakai. Dengan sesi percakapan itulah Injil perlahan-lahan disampaikan. Saudara, akhir dari sebuah renungan ini kita semua diajak. Apakah saudara percaya bahwa Allah benar-benar tidak membedakan orang? Artinya, termasuk saudara dan saya, diajar untuk jangan kita membedakan orang. Lihatlah cara Allah memandang saudara dan saya. Kita semua ini berdosa, tapi kita sungguh indah di mata Tuhan. Dan karena itu, jangan kita juga mau menang sendiri, dan biarlah Roh Kudus yang akan melengkapi saudara, sehingga kita seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi. Sekarang aku tahu bahwa Allah tidak pernah membedakan orang. Amin.